Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan bergabung bersama analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi. Ya, Mas Andre, kalau kemarin kita lihat indeks ini ternyata IHSG ditutup melemah, diperkirakan oleh sejumlah analis juga akan hari ini dibukanya juga akan posisi masih lemah begitu, masih mengalami penurunan. Namun tadi dibuka nggak ada kenaikan, namun kenaikannya juga cukup tipis 0,16% kurang lebih. Analisis Anda untuk pergerakannya sepanjang hari ini akan seperti apa untuk IHSG kita sendiri? Untuk market hari ini kelihatannya memang masih sideways ya, karena memang belum ada katalis positif, belum banyak katalis positif. Mungkin juga market ini kan kemarin kita libur selama hampir 4 hari, jadi memang kebetulan banyak news selama 4 hari dalam minggu kemarin, jadi kebetulan mungkin volumenya juga belum kembali, jadi ekspektasi memang market hari ini masih sideways, cenderung agak turun gitu. Plus dengan mengingat pelajaran yang sudah terjadi di bulan Agustus tahun 2020 sama Desember kemarin kan memang ada ekspektasi kenaikan kasus COVID-19 ya. Jadi apalagi kita habis libur Lebaran, jadi ada ekspektasi kenaikan. Kemudian juga dari regional pun juga Singapura, Malaysia ada semi lockdown ya. Jadi memang ekspektasi serta positif minim katalis positif dari regional serta dari bursa Indonesia. Di papan bursa ini juga sudah mengalami koreksi begitu ya, tipis 0,11% kalau tidak salah, tadi kita lihat 0,09%. Ini artinya sejauh mana pelemahan atau koreksi IHSG akan terjadi sepanjang hari ini, Mas Andre? Mungkin ya market kalau kita lihat kemarin malam sell off-nya di second session, kemungkinan besar mungkin ya bisa di second session juga, cuman seberapa besar mungkin rentannya mungkin bisa maksimal mungkin 1% gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya melemah ini lebih dari sentimen sama minim positif katalis saja, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya vaccination rate sudah cukup bagus ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ekspektasi kenaikan kasus COVID semoga tidak setinggi di bulan Desember serta Agustus tahun lalu. Oke, baik. Mas Andre, kita tahan dulu sejenak. Kita akan kembali melanjutkan seperti apa analis dari perkembangan pasar. Baik, kita kembali lagi untuk menganalisis seperti apa pergerakan saham. Untuk hari ini masih bersama analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Mas Andre masih bersama kita di sini. Baik, Mas Andre, kalau tadi Anda sudah memprediksi atau menganalisis terkait pergerakan saham yang memang akan sideways, bahkan cenderung melemah. Tadi sudah terlihat juga memang sudah mengalami koreksi. Sentimen apa saja yang paling mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun secara global? Kalau dari global tetap ya sentimennya lebih ke inflasi Amerika Serikat. Jadi kalau kita perhatikan memang minggu lalu ketika waktu libur Lebaran, inflasi Amerika Serikat kan meningkat. Jadi kebetulan marketnya memang waktu hari itu inflasi diumumkan, marketnya agak sedikit tanking. Jadi seperti Nasdaq, kemudian juga S&P juga turun. Jadi memang tetap masih faktor dari inflasi US sama ekonomi US akan berpengaruh terhadap pergerakan saham Indonesia. Kemudian untuk faktor domestik, tentu saja seperti saya sudah bahas tadi, kasus COVID-19 yang diekspektasi akan meningkat akan menjadi tetap sentimen utama mungkin dalam 2 minggu ke depan. Jadi harapan saya sih kasus COVID tidak naik banyak ya, karena kan vaccination rate kita sudah cukup bagus, terutama di Jakarta. Karena itu akan mempengaruhi lagi pergerakan saham kita ya. Tapi kalau kita lihat PPKM Mikro ini juga diperpanjang sambil kita menunggu juga. Semoga tidak ada eskalasi kasus COVID-19 dampak mudik begitu. Ini kurang lebih akan mempengaruhi indeks setidaknya sepanjang minggu ini begitu, sepanjang pekan ini. Tentu saja sih akan mempengaruhi ya. Cuman mungkin dampak PPKM sama mungkin kalau nanti ada PSBB, mungkin dampak PSBB jauh lebih besar ya, karena kan skalanya juga jauh lebih makro dibandingin mikro, kan mungkin lebih daerah. Apalagi kalau nanti mungkin ada kayak misalnya pusat perbelanjaan ditutup atau kemudian banyak daerah yang harus menutup pusat perbelanjaan, itu kelihatannya akan menjadi sentimen yang cukup negatif. Cuman balik lagi kalau kita lihat PPKM mikro kan sebenarnya dalam mungkin 3 bulan terakhir kan sudah cukup bagus ya, karena kan pusat perbelanjaan buka. Jadi sebenarnya roda perekonomian pun sudah berjalan kembali apabila dibandingkan dengan posisi mungkin tahun lalu.
Oke, lalu kalau kita melihat ke saham begitu ya, ini kita lihat kemarin yang sedang ramai juga diberitakan ada merger antara Gojek dan juga Tokopedia. Ini seperti apa bisa dilihat oleh para pelaku pasar, prospeknya dengan mergernya kedua perusahaan besar ini begitu. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau langsung ke pasar saham sebenarnya impact-nya belum ada ya. Oh, Jadi oke. karena kan mereka kedua perusahaan tersebut kan memang belum listed ya. Jadi sebenarnya ini baru Masih ekspektasi berencana aja IPO begitu ya? bahwa Gojek dan Tokopedia ini kan akan melakukan dua listing. Satu di Amerika Serikat, satu di Indonesia. Jadi sebenarnya lebih ke harapan aja bahwa mungkin di tahun 2021 ini akan ada tech giant yang listed di bursa Indonesia. Cuman untuk impact-nya sebenarnya belum ada ya, karena kan belum ada actionable idea yang bisa dilakukan oleh investor terhadap merger Gojek dan Tokopedia tersebut. Baik, kita nantikan IPO-nya berarti ya antara Gojek dan Tokopedia ini, Goto ini. Tapi kalau dilihat secara valuasi dan kapitalisasinya sendiri seperti apa, Mas Andre? Kalau kita lihat kapitalisasinya sudah cukup besar ya. Kalau misalnya nanti itu pun listing, kelihatannya akan langsung menjadi top 3 kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Mungkin udah nggak jauh dari BRI, BCA, dan Bank Mandiri ya. Jadi saya rasa sudah cukup secara valuasi. Dan kalau kita ngomongin saham-saham teknologi, evaluasi tentu saja mahal. Tapi harga mahal tersebut kan dibayar oleh growth trajectory yang cukup tinggi dibandingkan dengan bisnis konvensional. Jadi ini wajar saja, dan di Amerika kan sudah banyak startup yang IPO dan memang valuasinya tidak bisa dibandingkan dengan valuasi perusahaan konvensional yang ada sekarang. Oke, jadi salah satu yang wajib dinanti oleh pelaku pasar begitu ya untuk melantai di Betul. bursa. Baik, Mas Andre, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Rekomendasi saham apa saja yang layak untuk dikoleksi hari ini pemirsa. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di IDX Opening Bell.